Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya berharap kalian tetap sehat dan yang pastinya tetap semangat. Teman-teman semua, di konten sebelumnya kan ada di judulnya tentang pekerja migran sudah membuka lowongan kerja ke Hong Kong buat laki-laki tuh sangat kontroversi ya di komen-komen gitu, yang ada yang bilang saya bacot, ada yang bilang lah beginilah begitu. Tetapi di next video kan kalian sudah mendengar tentang saya bercakap-cakap dengan Pak Konjen Yul Edison, Pak Konjen Hong Kong. Jadi udah jelas ya bahwa Hong Kong membuka pekerjaan untuk siapapun negara yang mereka sudah list gitu untuk bekerja di Hong Kong. Cuman penempatan untuk tenaga kerja dari kita di Indonesia, dari Kemenaker belum membuka. Tetapi kata Pak Konjen bahwa tidak ada yang melarang untuk kerja di sini. Begitu ya teman-teman semua. Sekarang saya ingin membahas teman-teman, daripada kalian buat cowok-cowok ya, ini terutama buat kalian yang masih muda-muda ya, 25 tahun, yang belum 30 bahkan sampai 35, mendingan daripada kalian berpikir kerja di Hong Kong walaupun bisa urus mandiri, seperti penjelasan saya yang sebelumnya bahwa ada yang tertipu dengan, bukan tertipu, resikonya ketika kalian kerja di Hong Kong ini udah bayar 65 juta dan ada pemutusan kontrak, udah terlanjur berhutang di kampung, udah bayar 65 juta dan akhirnya diputuskan kontrak, rugi dong. Benar nggak sih? Rugi dong. Saya kasih saran, mendingan buat kalian semua, uang itu kalian belajar bahasa Jepang. Karena ini menurut pengalaman saya, anak saya juga tuh pernah ikut bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang, walaupun dia belum terbang, karena yang pertama dia ambil magang di umur 19 tahun. Kalian tahu kan, kalau orang yang masih muda-muda, remaja-remaja tuh yang baru beranjak kepada kedewasaan, masih suka berubah-berubah pikiran, masih suka pancaroba. Jangankan mereka tuh yang baru umur 18-19, kita aja yang udah tua kadang pancaroba, apalagi mereka. Jadi anak saya tuh dulu pernah ikut magang, mau magang ke Jepang, tapi baru 3 bulan mengundurkan diri karena terpengaruh lingkungan. Dan sekarang anak saya tuh dia masuk di Sidoarjo, LPK di Sidoarjo, belajar bahasa Jepang untuk ikut program TG, namanya program TG teman-teman semua. Apa itu program TG? Bentar ya, biar teman-teman yang mungkin ada di Jepang terus lihat konten saya ini kan, bentar, kakak ini nggak tahu apa tuh TG kan, jadi saya ingin menjelaskan tentang program TG gitu ya. Program TG itu adalah Tokute Gino atau Specific Skill Worker, dalam kurung SSW, adalah status visa izin tinggal bagi warga negara asing di Jepang. Pemegang visa SSW dapat bekerja di perusahaan Jepang dengan hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja Jepang. 1 sampai dengan 3 tahun, bahkan 5 tahun kalau program TG, setiap tahun diperpanjang. Begitu ya. Setiap diperpanjang hingga 5 tahun. Jadi daripada kalian gilex mau datang cari kerja di Hong Kong yang secara penempatan dari Kemenaker belum terpantau ya. Terus di sini udah dipekerjakan, udah bayar di agensi 65 juta dan akhirnya di interminate. Kalau majikan gak cocok akhirnya di interminate, mendingan ikut program TG. Atau kalian yang baru lulus SMK, SMA yang baru lulus, ikut program magang. Tapi kalau saran saya, karena ya saya sudah lihat-lihat juga dengan senior dari anak saya yang sudah berangkat di Jepang, mereka mendingan langsung ikut program TG. Karena kalau TG itu kalian nggak perlu pulang lagi ke Indonesia, selesai kalian bekerja selama kontrak 5 tahun gitu, nggak perlu. Jadi nanti di sana
fine lagi sendiri bisa begitu. Daripada ke Hong Kong buat cowok-cowok ya. Ini saya sarankan buat cowok-cowok, bahkan cewek-cewek, ciwi-ciwi yang kalian masih muda. Terus kalau memang kalian mau, nanti DM saya atau minta nomor WA saya akan kasih di kolom komentar ya, siapa yang mau bertanya, WA saya untuk merekomendasi di mana PT atau LPK yang bisa belajar bahasa. Anak saya belajar bahasa bayar 7 juta. 7 juta untuk 6 bulan sampai mendapatkan sertifikat JLPT. JLPT itu kayak ujian. Habis itu dia ambil lagi ujian SSW begitu. Itu ada derentetan gitu untuk belajar untuk ke Jepang daripada ke Hong Kong. Hong Kong kan maksudnya oke, bisa fine mandiri, urus visa mandiri. Jadi yang bilang-bilang di komentar tuh bacot lah, nggak tahu apa. Saya tuh sumbernya bukan dari saya sendiri, Nong. Saya sumbernya dari Pak Konjen Hong Kong, bukan cuma dari stafnya, dari Konjen Hong Kong. Dan itu sudah ada ya, saya bikin di videonya. Jadi yang bacot itu sudah ada di videonya ya. Kemarin tuh kalian komen di komentar tuh ada yang beberapa yang nggak tahu. Saya tuh mengeluarkan setiap perkataan saya tuh bagikan ke kalian, biar kalian tuh ya kita sama-sama belajar, biar sama-sama pintar. Oke? Jadi teman-teman semua, saya juga bagikan tentang program yang ini, program TG Jepang, biar kalian kita sama-sama belajar, daripada dibodohi datang di Hong Kong bayar 65 juta buat TKL tenaga kerja laki-laki, terus kalian baru kerja di sini gajinya cuma 12 juta. Tapi kalau program TG kalian udah jadi skill worker di sana, wah lumayan teman-teman semua. Senior dari senpai anak saya tuh kan mereka duluan berangkat dibanding anak saya, karena anak saya sempat mengundurkan diri ya, gaji mereka lumayan lah, hampir 20 juta gitu, dan hidup di Jepang coy, dengan izin tinggal yang kita nggak takut-takut di interminute kayak di kejadian-kejadian yang saya bagikan di video ya. Dan sampai hari ini TKL-nya masih menghubungi saya untuk minta dimediasi. Gimana tuh harus bayar 60 juta di agensinya. Dia merasa dirugikan. Kan secara di Hong Kong resmi, terus di Indonesia belum ada penempatan, terpaksa ya disuruh mediasi ke BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tetapi kalau menurut hemat saya dan pikiran saya, tenaga kerja laki-laki ini nggak bisa menuntut lebih. Karena kan mereka udah tahu, ini kan mandiri. Tapi yang kita harus usut ini untuk PT yang di Indonesia, yang turut membantu prosesnya begitu. Kok belum ada penempatan, kalian bisa menempatkan begitu teman-teman semua. Jadi jangan salah paham. Dengar dulu penjelasan saya baru komen. Jangan mendengarkan video setengah-setengah. Selesaiin. Gitu teman-teman semua. Karena begini teman-teman semua, saya ya, kenapa di setiap judul-judul video saya itu selalu keresahan? Karena memang banyak pekerja migran yang memang harus dibukakan, kita sama-sama belajar gitu. Dan teman-teman semua, maaf, saya tuh kalau belajar, bukan hanya belajar dari sesama pegiat, sesama teman. Saya belajar dari kayak di KJRI ya, konjen langsung. Kalau di Badan Perlindungan, nggak mau belajar sama stafnya, saya mau ke Pak Benny. Gitu, yang mentorin mereka gitu, biar kita sama-sama belajar gitu teman-teman semua. Maka dari itu saya tuh kalau teman-teman mau melaporkan sesuatu kayak PT curang gitu ya teman-teman semua, saya nggak langsung stafnya, saya nggak mau stafnya teman-teman semua, bukan mau sombong, tapi saya langsung kayak di KJRI Hong Kong, nggak mau saya langsung konjen aja gitu teman-teman semua. Saya nggak mau yang cuman di bawahannya, saya langsung konjen, monitor, Pak, boleh tolong ini ya, nanti dikasih di staffnya. Tapi sebenarnya kan ada hotline apa. Saya nggak biasa masuk hotline, serius. Jadi teman-teman tuh yang melaporkan segala sesuatu apapun, saya nggak pernah lapor di hotline, saya nggak tahu, saya gaptek.
Saya langsung aja ke orangnya, ke konjennya di WA, izin Pak Konjen monitor ini bisa nggak gitu. Begitu juga di BP2MI, minimal langsung direkturnya gitu, kayak direktur pelindungan, direktur penempatan, Pak ini ada kasus loh, ini seperti ini, monitor Pak, izin Pak, begitu. Jadi nggak cuman di langsung masuk kayak hotline, nggak. Dari sejak saya bergabung menjadi pegiat kemanusiaan ya, pegiat kemanusiaan untuk membantu teman-teman, saya nggak pernah langsung ke hotline. Demi apa? Saya nggak tahu, saya ini gaptek, masuk. Saya langsung cuma di WA doang, langsung lapor. Gitu teman-teman semua. Jadi ini menurut saya ya, daripada kalian mau ke Hong Kong, ngapain di Hong Kong buat teman-teman cowok-cowok yang umurnya di bawah 35 ya, yang di bawah 35 tahun, mendingan kalian belajar ke Jepang aja atau ke Korea. Tapi kalau saya ya, masing-masing. Jepang sih lebih gampang nggak sih dibanding Korea? Cuman ya mungkin karena kan saya sudah dari hampir 2 tahun ini, sejak anak saya masuk mau cari magang, saya pun sempat ya belajar sedikit bahasa Jepang, kayak ganbate kudasai, semangat begitu, ganbate kudasai, atau ohayo gozaimasu gitu. Ohayo gozaimasu itu apa ya? Selamat pagi gitu. Konbawa apa ya? Selamat malam ya. Pokoknya teman-teman yang di Jepang lihat konten ini, ganbate kudasai. Daripada teman-teman kalian datang di Hong Kong yang gaji hanya 12.600.000. Coba cek tuh teman-teman TKL yang ada di jembatan Mongkok, bahkan banyak yang ada di Yunlong sana loh. Di Yunlong banyak loh TKL. Tanya gaji mereka berapa? Kebanyakan 12 jutaan gitu. Mendingan kalian tuh yang masih muda, belajarnya berapa bulan sih? Ya 1 tahun lah proses gitu ya. Bertahan dengan proses itu, jangan mau gampang. Makanya kalian tuh, saya mau bilang ke kalian nih suka cari-cari gampang, akhirnya begitulah, tipu. Oke, di Hong Kong ini kalau memang kalian mau urus mandiri, nggak ditipu agensi sama PT yang memberangkatkan kalian gitu kan. Tapi kalau kalian ikut program TG atau magang lah yang anak-anak baru gitu, nggak bakalan tertipu ya seperti itu gitu. Tetap diurusi sampai kalian berangkat, yang penting rajin belajar, kan semua tergantung kalian gitu. PT hanya berusaha, atau LPK hanya berusaha untuk kalian biar berangkat, biar sampai di Jepang gitu. Tetapi kalau kalian sendiri yang goblok atau nggak tahu bahasa, mau gimana gitu ya. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat ya video saya ini lagi. Ayolah kita sama-sama belajar gimana ke depannya. Saya juga membagikan video-video saya nih biar kita nih sama-sama belajar gitu. Nggak ada yang digoblok-goblokin sama orang lain. Ya minimal orang yang nonton video saya ini orang-orang yang mau grow up ya, yang mau berubah, yang mau kehidupannya lebih baik lagi gitu. Tetap semangat. Kata orang Jepang apa tadi? Ganbate kudasai. Asik. Jaga kesehatan. God bless. Bye-bye.